Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Viga dan Pak Endi selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Perkenalkan, saya Jiani Dasana dengan NIM 184245571 PT 07623 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Selubung Rumput Laut Eusebia cottonii dan kemasan vakum terhadap kualitas long egg asin ready to eat dalam penyimpanan dingin. Di bawah dosen pembimbing Ibu Endang Wahyuni, Sarjana Peternakan Magister Biotech. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama yaitu telur tidak tahan lama dan mudah mengalami kerusakan. Purwadi et al. 2017 menyatakan bahwa telur mengandung protein asam amino yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Tetapi kendala yang dialami oleh telur itu sendiri yaitu telur mudah rusak kualitasnya. Lamanta et al. 2020 menyatakan bahwa telur yang disimpan pada suhu ruang memiliki daya tahan selama 10-14 hari. Apabila telur melebihi daya simpan tersebut, maka akan menyebabkan kerusakan kualitas fisik dan kimiawinya akibat hilangnya air dan CO2 melalui pori-pori kerabang telur. Latar belakang penelitian saya yang kedua yaitu pengasinan dapat memperpanjang umur simpan telur. Vinata et al. 2015 menyatakan bahwa pengasinan merupakan salah satu cara untuk memperpanjang umur simpan telur. Pengasinan dapat memperpanjang umur simpan telur karena pengasinan dilakukan dengan menggunakan garam yang berfungsi sebagai pengawet, perasa, sekaligus mampu mengurangi kelarutan oksigen yang diperlukan oleh mikroba dan menghambat kerja enzim proteolitik serta menyerap air dari dalam telur. Latar belakang penelitian saya yang ketiga yaitu makanan ready to eat dapat dijadikan sebagai makanan alternatif yang praktis dan bergizi tinggi. Chen et al. 2020 menyatakan bahwa makanan ready to eat merupakan makanan yang diolah dalam bentuk setengah jadi atau jadi yang dapat dipanaskan kembali atau langsung dapat dimakan. Latar belakang penelitian saya yang keempat yaitu rumput laut berfungsi sebagai antioksidan. Podungge et al. 2018 menyatakan bahwa manfaat lain dari rumput laut Eusebia cottonii yaitu sebagai sumber antioksidan alami. Hal ini dikarenakan rumput laut Eusebia cottonii memiliki senyawa fenolik, yang mana senyawa tersebut merupakan salah satu kandungan rumput laut yang berperan sebagai antioksidan. Pemberian antioksidan dapat mencegah pembentukan radikal baru dan menghambat autooksidasi. Latar belakang penelitian saya yang kelima yaitu pengemasan vakum dapat memperpanjang umur simpan. Mulyadi et al. 2016 menyatakan bahwa salah satu teknik untuk memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas sensori dari suatu produk pangan adalah dengan pengemasan vakum. Pengemasan vakum merupakan sistem pengemasan hampa udara di mana tekanannya kurang dari 1 atmosfer dengan cara mengeluarkan oksigen dari proses masa simpan sehingga memperpanjang umur simpan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan selubung rumput laut Eusebia cottonii dan kemasan vakum terhadap sifat fisik, kimia, organoleptik, dan daya simpan long egg ready to eat. Sedangkan manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, mengembangkan produk olahan telur yang mudah dan praktis untuk dikonsumsi. Selanjutnya yang kedua, memanfaatkan rumput laut atau Eusebia cottonii yang berfungsi sebagai antioksidan, sumber serat pangan, dan penurun kolesterol. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara memperpanjang umur simpan long egg dengan metode pengasinan dan penggunaan kemasan vakum. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, produk long egg itu sendiri. Long egg merupakan produk hasil olahan telur yang direbus menggunakan alat khusus berbentuk silindris atau bambu. Long egg memiliki karakteristik bentuk silindris memanjang dengan letak putih dan kuning telur yang sama dengan telur aslinya. Long egg dapat dikombinasikan dengan variasi bumbu dan sangat mudah untuk dibuat. Magistri et al. 2013 menyatakan bahwa masyarakat menggunakan berbagai cara pengolahan telur, di antaranya telur mentah, telur setengah matang, telur goreng, telur rebus, dan telur asin. Adanya pengolahan makanan dapat memperkecil timbulnya penyakit, tetapi dari pengolahan pakan tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan pada protein dan kolesterolnya. Telur juga mengandung ovalbumin,
yang mana ovalbumin ini akan terpecah ketika terjadi pemanasan yang berlebih pada telur. Pemanasan yang berlebih pada telur ini dapat menyebabkan ovalbumin pada telur mengalami koagulasi. Koagulasi pada putih telur dapat terjadi pada suhu 60 derajat Celcius, sedangkan koagulasi pada kuning telur dapat terjadi pada suhu 65 derajat Celcius. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kedua yaitu ada bahan penyusun long egg. Bahan penyusun long egg terdiri dari telur asin dan rumput laut. Yang pertama, telur asin sebagai bahan penyusun long egg. Magistri et al. 2013 menyatakan bahwa telur merupakan sumber protein bermutu tinggi yang mengandung asam amino esensial bagi manusia, terutama pada bagian putihnya. Telur asin merupakan produk makanan yang dibuat dengan merendam telur dalam air garam. Aristawati et al. 2016 menyatakan bahwa pengawetan dengan penggaraman dapat menunda terjadinya proses autolisis dan dapat membunuh bakteri. Fajriana et al. 2020 menambahkan bahwa telur asin adalah telur yang diolah dalam keadaan utuh, di mana kandungan garamnya dapat menghambat perkembangan mikroorganisme dan sekaligus memberikan aroma khas, sehingga telur dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama. Telur asin merupakan telur segar yang diawetkan dengan menggunakan garam. Tujuan utama dari proses pengasinan telur ini selain membuang rasa amis dan menciptakan rasa yang khas adalah untuk memperpanjang masa simpan telur. Prinsip dari pengawetan telur asin ini yaitu mencegah masuknya mikrobia ke dalam telur dan mencegah penguapan air serta gas-gas dari dalam telur yang melewati pori-pori kerabang telur. Bahan penyusun long egg yang kedua adalah rumput laut. Bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan long egg yaitu selubung rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu jenis alga yang dapat hidup di perairan laut dan merupakan tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki perbedaan susunan kerangka seperti akar, batang, daun. Rumput laut atau alga juga dikenal dengan nama seaweed. Satriani et al. 2018 menyatakan bahwa Eusebia cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut penghasil karagenan. Jenis karagenan yang dihasilkan yaitu kappa karagenan yang mengandung lebih dari 34%, 3,6 anhidro D-galaktosa dan 25% ester sulfat. Kappa karagenan menghasilkan gel yang kuat, sedangkan iota membentuk gel yang halus dan mudah dibentuk, dan lambda tidak dapat membentuk gel. Selubung rumput laut terdiri dari komposisi bahan rumput laut Eusebia cottonii, tepung tapioka, gliserol, dan air. Rosida et al. 2018 menyatakan bahwa edible coating menggunakan rumput laut atau Eusebia cottonii memiliki potensi besar dalam industri pangan karena sifatnya dapat membentuk gel, stabil, serta dapat dimakan. Eusebia cottonii juga mengandung kadar serat pangan yang cukup tinggi. Satriani et al. 2018 menyatakan bahwa kadar serat makanan dari rumput laut Eusebia cottonii mencapai 67,5% yang terdiri dari 39,47% serat makanan yang tak larut dalam air dan 26,3% serat makanan yang larut dalam air, sehingga karagenan yang dihasilkan pun berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan makanan yang menyehatkan. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu ada pengemasan vakum. Pengemasan vakum adalah metode kemasan dengan cara menghilangkan udara dari dalam kantong sebelum dilakukan sealing atau pressing pada produk. Pemvakuman dilakukan dengan prinsip penghilangan oksigen yang ada pada kantong tersebut yang dapat menyebabkan fraksi oksidasi pada suatu produk. Mulyadi et al. 2016 menyatakan bahwa kemasan vakum merupakan kemasan yang melindungi pangan dengan mengeluarkan udara dari sekitar pangan sehingga terjadi suasana hampa udara. Kemasan vakum dapat mengurangi dan mencegah aktivitas mikroorganisme aerobik serta dapat mencegah atau mengurangi terjadinya reaksi oksidasi lemak akibat terdapat udara di sekitar pangan yang mengandung lemak. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu ada penyimpanan dingin. Salah satu cara untuk memperpanjang umur simpan suatu produk yaitu dengan menyimpannya pada suhu rendah. Mulyadi et al. 2016 menyatakan bahwa penyimpanan pangan dengan suhu yang rendah merupakan suatu metode di mana suhu di sekitar pangan diturunkan hingga batas tertentu. Pendinginan umumnya dilakukan pada lemari es dengan menggunakan suhu negatif 2 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius yang akan mengakibatkan penurunan aktivitas mikroorganisme perusak.
Pendinginan pada pangan segar maupun pangan olahan memberikan pengaruh yang besar terhadap keamanan dan mutu pangan. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu ada kualitas fisikokimia. Kualitas fisikokimia meliputi nilai pH dan kadar air. Nilai pH merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengindikasikan kondisi dan kualitas suatu bahan pangan tersebut. Puji Rahayu 2018 menyatakan bahwa derajat keasaman pH itu dapat menggambarkan jumlah ion yang terkandung dalam bahan pangan. Nilai pH merupakan log dari ion H+ dan besarnya berkisar antara 1 sampai 14. Bahan pangan dengan nilai pH rendah cenderung memiliki masa simpan yang lebih lama dibanding dengan bahan pangan yang memiliki nilai pH mendekati netral, karena sebagian besar mikroba pembusuk tidak tahan pada lingkungan dengan pH rendah. Rizal et al. 2012 menyatakan bahwa pH dari telur yang baru dikeluarkan itu berkisar antara 7,6 sampai dengan 7,9. Sedangkan pH yolk yang baru ditelurkan berkisar antara 6. Peningkatan pH albumen disebabkan oleh lepasnya CO2 dari telur melalui pori-pori cangkang. pH albumen tergantung pada keseimbangan antara karbon dioksida, ion bikarbonat, ion karbonat, dan protein yang terlarut. Selanjutnya ada kadar air. Kadar air merupakan salah satu metode uji yang sangat penting dalam industri pangan karena metode tersebut dapat meningkatkan kualitas dan ketahanan dari pangan. Rizal et al. 2012 menyatakan bahwa kadar air putih telur setiap minggunya itu akan mengalami pengurangan. Pengurangan ini terjadi karena penyimpanan yang semakin lama. Penyimpanan yang semakin lama akan menyebabkan telur mengalami pengenceran dan penguapan. Pengenceran disebabkan karena adanya pecahnya serabut mucin sebagai akibat dari peningkatan pH pada putih telur. Peningkatan pH putih telur ini sendiri disebabkan oleh hilangnya karbon dioksida dalam telur. Faktor lain yang menyebabkan kadar penurunan penguapan air dalam putih telur adalah penyimpanan dari telur itu sendiri. Tinjauan pustaka yang selanjutnya ada kualitas sensoris. Kualitas sensoris meliputi warna, rasa, dan aroma. Yang pertama ada warna. Warna merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan sensoris suatu produk pangan, karena warna dapat mengindikasikan bahwa makanan tersebut masih baik atau tidak. Adiatama dan Nugraha 2020 menyatakan bahwa proses denaturasi telur akan meningkat seiring dengan bertambahnya suhu pada telur tersebut. Denaturasi protein pada telur mengakibatkan terjadinya perubahan warna pada albumen dan kuning telur. Selanjutnya ada rasa. Rasa memegang peranan yang penting dalam penilaian kualitas sensoris karena rasa memiliki kendali yang penuh terhadap ciri khas dari suatu produk pangan tersebut. Puji Rahayu 2018 menyatakan bahwa faktor rasa dapat meningkatkan permintaan konsumen karena konsumen menginginkan pangan dengan kriteria sensori tertentu, terutama rasa yang mengakibatkan adanya peningkatan selera untuk mengonsumsi. Oleh karena itu, pengembangan produk-produk pangan terus dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Selanjutnya ada aroma. Aroma merupakan salah satu indikator yang penting juga dalam meningkatkan kualitas sensori suatu bahan pangan. Latlora et al. 2020 menyatakan bahwa aroma merupakan suatu zat atau komponen tertentu yang mempunyai beberapa fungsi dalam makanan, seperti halnya perbaikan mutu dan membuat produk lebih bernilai. Evaluasi aroma dan rasa masih tergantung pada pengujian sensori panelis. Tinjauan pustaka yang terakhir yaitu ada daya simpan. Daya simpan meliputi uji mikrobiologis dan uji TBA. Uji mikrobiologis dilakukan dengan menghitung jumlah bakteri dengan metode total plate count atau sering disebut TPC. Uji TPC ini merupakan metode untuk menghitung jumlah mikroba yang terdapat pada sampel makanan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme tersebut pada media berupa agar. Fatmawati et al. 2020 menyatakan bahwa batas cemara mikrobia pada telur itu berkisar 1 kali 10 pangkat 5, sedangkan
SNI 7338 tahun 2019 menyatakan bahwa telur yang diolah dan diawetkan memiliki batas maksimal cemaran Salmonella sp sebanyak negatif per 25 gram dan Staphylococcus aureus kurang dari 1 kali 10 pangkat 1 koloni per gram. Yang kedua ada uji thiobarbituric acid atau sering disebut uji TBA. Uji TBA merupakan uji yang digunakan untuk menentukan adanya ketengikan. Lemak yang tengik akan berinteraksi dengan asam TBA dan menghasilkan warna merah. Warna merah dan intensitas warnanya menunjukkan derajat ketengikan dari suatu produk makanan tersebut. Vastawa et al. 2016 menyatakan bahwa batas ambang nilai TBA pada telur infertil yaitu 1-2 mg per kilo, dan nilai rata-rata TBA berpengaruh dengan waktu pengeraman yang disebabkan oleh perubahan fisik telur yang mengalami perubahan oksidasi lemak yang dapat meningkatkan nilai TBA. Selanjutnya, MDA atau malonaldehid adalah salah satu senyawa aldehid yang dihasilkan dari reaksi oksidasi lemak. Nilai malonaldehid diperoleh dengan melakukan pengujian menggunakan uji TBA untuk mengetahui kemampuan antioksidan dan menghambat laju reaksi terminasi pada proses oksidasi lipid. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori di sini mencakup 3 materi, yaitu telur, rumput laut, dan kemasan vakum. Yang pertama ada telur. Telur itu memiliki kelemahan yaitu telur rebus tanpa kerabang memiliki sifat yang mudah rusak, baik kerusakan fisik, kimiawi, sensoris maupun kerusakan mikrobiologis akibat mikroorganisme melalui pori-pori telur. Nah, hal ini dikarenakan telur itu memiliki kandungan protein sebanyak 13%, lemak sebanyak 12%, serta vitamin dan mineral. Yang kedua ada rumput laut atau Eusebia cottonii. Eusebia cottonii memiliki kandungan fenolik yang berperan sebagai antioksidan. Antioksidan berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi 2, yakni antioksidan alami dan antioksidan sintesis. Antioksidan alami terdiri dari antioksidan primer, yaitu sebagai pemberi atom hidrogen AH atau yang dapat memberikan atom hidrogen secara cepat ke senyawa radikal, di mana radikal yang terbentuk dapat menghasilkan derivat lipida dan radikal antioksidan. Selanjutnya yang ketiga ada kemasan vakum. Pengemasan secara vakum dapat mengurangi jumlah oksigen dalam kemasan, menghambat pertumbuhan mikroorganisme, dan memperpanjang umur simpan dari suatu produk pangan tersebut. Karena pada produk kemasan vakum, oksigen yang terdapat di dalamnya akan dihilangkan, sehingga dapat mencegah adanya kontaminasi udara yang masuk ke dalam suatu produk pangan tersebut. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu penggunaan selubung rumput laut Eusebia cottonii dan penggunaan kemasan vakum dapat mencegah terjadinya reaksi oksidasi lemak pada produk long egg serta meningkatkan kualitas fisikokimia, sensoris, dan daya simpan dari long egg itu sendiri. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian pengaruh selubung rumput laut atau Eusebia cottonii terhadap kualitas long egg ready to eat yang diasinkan dan dikemas dengan kemasan vakum akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Selanjutnya, penelitian ini akan dilaksanakan pada Laboratorium Ilmu dan Teknologi Susu dan Telur, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya ada materi. Materi di sini meliputi alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, alat yang digunakan dalam penelitian yaitu ada cetakan long egg, selanjutnya ada panci pengukus, kemudian ada loyang, timbangan digital, panci perebus, blender, oven, alat vakum, glass beaker, gelas ukur, X separator, vortex, cawan Petri, spidol, counter, pH meter, pipet, laminar airflow, mikropipet, bunsen, desikator, dan termometer. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu telur ayam layer, kemudian ada rumput laut atau Eusebia cottonii, kemudian ada tepung tapioka, gliserol, garam, mentega, aquades, plastik vakum, media PCA, larutan BPW 0,1%, NaCl fisiologis, kertas kuesioner, dan pulpen.
Selanjutnya ada metode pembuatan dari penelitian yang akan saya laksanakan. Yang pertama ada pembuatan telur asin untuk bahan long egg. Yang pertama, telur ayam dicuci kerabangnya hingga bersih, kemudian direndam dengan larutan garam selama 10 menit pada ember untuk menghasilkan telur ayam yang asin. Larutan garam dibuat dengan cara menumbuk kasar garam padat dan menghaluskan batu bata merah. Selanjutnya tambahkan abu dari arang dan dituangkan air sedikit demi sedikit sambil mengaduk bahan-bahan tersebut hingga menjadi adonan yang dapat dibentuk. Selanjutnya sediakan sekam padi untuk menggulirkan telur yang sudah dibungkus dengan adonan tersebut dengan ketebalan sekitar 1 cm dan disusun rata dalam ember tertutup selama 10 hari. Metode yang kedua yaitu pembuatan selubung rumput laut Eusebia cottonii. Alat dan bahan pembuatan selubung rumput laut disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, rumput laut Eusebia cottonii dicampur dengan aquades dan dihaluskan dengan menggunakan blender. Rumput laut yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam panci perebusan dan ditambahkan aquades, tepung tapioka, serta gliserol untuk diaduk secara terus-menerus hingga teksturnya mengental seperti gel. Adonan selubung yang sudah mengental selanjutnya dituang pada loyang dengan ketebalan sekitar 3 mm dan didinginkan hingga mengering. Selubung yang sudah mengering selanjutnya diambil dalam bentuk lembaran dan siap untuk digunakan. Metode yang ketiga yaitu pembuatan long egg. Yang pertama, telur ayam asin dipisahkan kuning dan putih telurnya menggunakan egg separator. Kemudian putih telur dan kuning telur diaduk masing-masing tetapi jangan sampai berbuih. Kemudian cetakan long egg disiapkan dan diolesi dengan minyak. Selanjutnya air direbus pada panci pengukus hingga mendidih dan kuning telur dimasukkan ke dalam silinder lapisan luar serta direbus selama 30 menit sampai memadat. Selanjutnya, silinder kecil pada cetakan long egg bagian dalam dikeluarkan, kemudian putih telur dimasukkan dan dikukus hingga matang. Long egg kemudian dibungkus menggunakan selubung rumput laut yang sebelumnya sudah dibuat dan dikemas dengan plastik vakum dan disimpan dalam lemari pendingin selama 15 hari. Metode yang selanjutnya yaitu ada metode pengujian kualitas fisik long egg. Pengujian kualitas fisik long egg itu meliputi uji nilai pH dan uji kadar air. Yang pertama, nilai pH. Sampel long egg sebanyak 5 gram diambil, kemudian dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam beaker glass. Selanjutnya, long egg ditambahkan dengan aquades sebanyak 18 ml dan diaduk hingga homogen. Kemudian pH dari sampel long egg tersebut diukur menggunakan pH meter. Selanjutnya ada kadar air. Pengujian kadar air dilakukan dengan cara sampel long egg diambil sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam cawan Petri, kemudian di oven selama 24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Hasil pengovenan kemudian diambil dan ditimbang. Selanjutnya dihitung kadar airnya dengan menggunakan rumus kadar air yaitu persen kadar air sama dengan W-W1 dikali 100 per W dengan keterangan W sebagai berat sampel awal dan W1 sebagai berat sampel setelah dikeringkan. Selanjutnya metode yang ketiga ada pengujian sensoris. Uji sensoris dilakukan secara langsung dengan mengamati parameter warna, rasa, dan aroma. Metode pengujian yang selanjutnya yaitu ada uji TBC. Sampel long egg sebanyak 25 gram dimasukkan ke dalam wadah steril dan dicampur dengan 225 ml larutan BPW 0,1% steril. Selanjutnya sampel long egg dan larutan BPW dihomogenkan dengan vortex selama 1-2 menit. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan larutan dengan pengenceran 10⁻⁻⁻1. Suspensi pengenceran 10⁻⁻1 kemudian dipindahkan dengan pipet steril ke dalam larutan 9 ml BPW untuk mendapatkan pengenceran 10⁻⁻2, pengenceran 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5 dan seterusnya. Pengenceran dilakukan sama seperti halnya langkah awal, yaitu 1 ml suspensi dari setiap pengenceran dimasukkan ke dalam cawan Petri 15 ml sampai dengan 20 ml. PCA yang sudah didinginkan hingga temperatur 45 derajat Celcius kemudian ditambahkan pada masing-masing cawan yang sudah berisi suspensi. Selanjutnya, sampel pada media PCA yang sudah tercampur seluruhnya
Dilakukan pemutaran ke depan dan ke belakang atau membentuk angka 8 dan diamkan hingga memadat. Kemudian larutan sampel dan media PCA yang telah padat selanjutnya diinkubasi pada temperatur 34 derajat Celcius sampai dengan 36 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam dengan peletakan cawan pada posisi terbalik. Selanjutnya, jumlah koloni yang tumbuh dihitung pada setiap seri pengenceran, kecuali cawan Petri yang berisi koloni menyebar atau spreader kolonis. Cawan yang dipilih yaitu cawan yang mempunyai jumlah koloni 25 sampai dengan 250. Selanjutnya, setelah itu dilakukan interpretasi hasil. Kemudian metode yang terakhir ada uji TBA. Uji TBA dilakukan dengan cara sampel long egg ditimbang sebanyak 3 gram dan ditambahkan dengan 50 ml Aquades, kemudian dihaluskan menggunakan blender. Sampel yang telah dihaluskan selanjutnya dimasukkan ke dalam labu destilasi sambil dicuci dengan 48,5 ml Aquades. Selanjutnya HCl 4N sebanyak 1,5 ml ditambahkan ke dalam sampel hingga pH-nya menjadi 1,5. Sampel didestilasi menggunakan pendingin tegak atau alat destilasi hingga diperoleh cairan destilat sebanyak 50 ml selama kurang lebih 10 menit pemanasan. Selanjutnya, destilat yang diperoleh diaduk hingga homogen dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Reagen TBA ditambahkan sebanyak 5 ml kemudian diaduk hingga homogen. Larutan sampel kemudian dipanaskan dalam air mendidih selama 35 menit dan didinginkan dengan air mengalir selama 10 menit. Kemudian larutan blanko dibuat menggunakan dengan 5 ml Aquades dan 5 ml per reaksi dengan cara yang sama seperti penetapan sampel. Tabung reaksi kemudian didinginkan dengan air pendingin dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 528 nanometer dengan larutan blanko sebagai titik nol. Nilai TBA itu didefinisikan sebagai absorbansi kandungan malonaldehid dalam sampel dikurangi dengan nilai absorbansi blanko. Kemudian dilakukan analisis bilangan TBA pada sampel selama penyimpanan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dalam proposal penelitian yang saya buat. Cukup sekian presentasi usulan proposal yang telah saya buat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf pada Pak Endi, Pak Viga, dan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.